Bismillahirrahmanirrahim. Jadi anak-anak, untuk materi kita hari ini masih berkaitan tentang bab kemagnetan dan pemanfaatannya. Di mana di pertemuan sebelum-sebelumnya itu kita sudah membahas tentang pengertian dari magnet, di mana magnet itu adalah benda yang dapat menarik benda lain dengan bahan tertentu. Lalu kita juga sudah membahas mengenai bagaimana cara pembuatan magnet. Cara pembuatan magnet itu seperti yang kita ketahui ada 3 cara. Yang pertama dengan cara menggosokkan magnet dengan besi. Lalu yang kedua dengan cara induksi magnet. Dan yang ketiga itu dengan cara elektromagnet atau dengan bantuan arus listrik searah atau arus DC. Nah, selanjutnya juga sudah dipelajari tentang cara menghilangkan kemagnetan. Jika tadi cara membuat magnet, cara menghilangkan magnet juga terbagi menjadi 3 nih. Yang pertama, kita bisa menghilangkan sifat kemagnetan itu dengan cara memukul. Jadi kita memukul-mukul magnet, itu akan menghilangkan sifat dari kemagnetan itu sendiri. Lalu yang kedua, dengan cara dipanaskan. Dipanaskan ini maksudnya dipanaskan dengan api. Dan yang ketiga itu melilitkan magnet dengan arus listrik, tapi arus listriknya yang bolak-balik atau arus listrik AC. Jika tadi dalam pembuatan magnet itu menggunakan arus listrik searah atau DC, nah maka untuk menghilangkan magnetnya kita bisa meliliti kawat yang dialiri dengan arus listrik yang bolak-balik atau tidak searah atau disebut juga dengan arus listrik AC. Nah, selain tadi magnet, lalu cara membuat magnet, cara menghilangkan magnet, kita juga sudah membahas tentang medan magnet. Nah, medan magnet itu adalah daerah yang ada di sekitar magnet yang dapat mempengaruhi magnet. Dan juga sudah membahas teori dari kemagnetan bumi. Jadi di dalam atau di bumi kita ini ada yang namanya magnet. Nah, bumi itu adalah sebagai magnet raksasa nih anak-anak. Sebagai magnet raksasa, bumi ini memiliki kutub magnet juga sama seperti magnet. Nah, dalam kutub magnet bumi itu ada 2 kutub, ada kutub utara dan juga kutub selatan magnet. Nah, kutub utara magnet ini berada di sekitar kutub selatan bumi. Sedangkan kebalikannya, kutub selatan magnet bumi itu berada di sekitar kutub utara bumi. Nah, karena tadi adanya ketidaktepatan antar kutub utara dan kutub selatan magnet, maka ketidaktepatan kutub utara dan kutub selatan magnet bumi itu disebut dengan deklinasi. Selain adanya tadi ketidaktepatan penunjukan kutub utara dan kutub selatan, medan magnet bumi ini juga membentuk sudut dengan horizontal. Nah, horizontal itu permukaan bumi atau yang disebut dengan sudut inklinasi. Nah, medan magnet bumi itu dapat dimanfaatkan oleh makhluk hidup untuk melakukan yang namanya migrasi atau perpindahan tempat. Ada hewan apa aja? Yang pertama, ada burung yang melakukan migrasinya dengan memanfaatkan medan magnet bumi. Lalu ada ikan salmon, ada juga ada penyu, lalu ada juga
lobster duri, dan juga ada bakteri yang memanfaatkan kemagnetan bumi dalam melakukan migrasi. Nah, medan magnet bumi ini juga sangat penting bagi kehidupan di bumi. Fungsinya untuk apa? Medan magnet bumi itu berfungsi untuk melindungi penduduk bumi dari radiasi kosmik atau partikel listrik yang dihasilkan oleh matahari atau benda-benda langit lainnya. Yang tentunya benda-benda itu dapat membahayakan kesehatan makhluk hidup. Nah, dengan adanya medan magnet bumi ini, partikel listrik tidak dapat masuk ke seluruh permukaan bumi, tetapi akan tertarik menuju ke kutub-kutub magnet bumi. Nah, saat menabrak atmosfer bumi, partikel listrik tersebut itu terionisasi atau disebut juga dengan peristiwa lepasnya elektron dari nukleon dan membentuklah plasma lemah. Atau nama lainnya gas super yang dipanaskan agar elektron terlepas dari nukleon. Nah, sehingga muncullah yang disebut dengan aurora atau tampilan indah cahaya plasma dari hasil pelepasan atau gas super yang dipanaskan, membentuk tampilan indah cahaya plasma yang disebut dengan aurora. Aurora ini bisa kita lihat berada di kutub. Ya, setelah kita tadi melakukan review materi sedikit tentang pembahasan di materi sebelumnya, hari ini kita masuk ke materi baru yaitu tentang induksi magnet. Induksi magnet ini masih dalam bab pertama, yaitu dalam bab kemagnetan dan pemanfaatannya. Induksi magnet adalah medan magnet yang timbul di sekitar kawat berarus listrik. Untuk mengetahui adanya induksi magnet, kita dapat melakukan sebuah percobaan. Percobaan itu disebut dengan percobaan Oersted. Kenapa disebut percobaan Oersted? Karena yang meneliti atau yang melakukan pertama kali percobaan tersebut bernama Hans Christian Oersted pada tahun 1820. Hans Christian Oersted ini menunjukkan atau hasil temuannya, hasil percobaannya atau hasil penelitiannya menunjukkan bahwa arus listrik dapat menimbulkan medan magnet. Caranya bagaimana? Caranya dengan mengamati pergerakan jarum kompas saat diletakkan di dekat kabel yang dialiri oleh arus listrik. Jadi untuk melakukan percobaan Oersted itu dibutuhkan ada 3 bahan. Yang pertama itu tentunya 1 buah kompas, lalu 1 kawat penghantar atau dilakukan juga dengan kabel, dan 1 buah baterai atau power supply sebagai sumber tenaga listrik. Untuk menentukan arah medan magnet, kalian bisa dengan cara menggunakan kaidah tangan kanan. Jadi, caranya kalian mengepalkan tangan kanan dengan posisi ibu jari menghadap ke atas dan 4 jari lainnya melingkar atau mengepal. Nah, di sini ibu jari menunjukkan arah arus listrik, sedangkan keempat jari yang ini yang melingkar itu menunjukkan arah medan magnet.